Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, coba bayangkan gimana kalau sahabat masuk ke dalam sebuah rumah, tapi rumah tersebut penuh debu, penuh sarang laba-laba, lantainya nggak disapu, pokoknya nggak nyaman untuk dihuni. Pasti kita merasa risih dan merasa tidak betah untuk tinggal di rumah tersebut. Seperti itu juga ibaratnya hati kita yang kosong tanpa ayat-ayat Al-Quran. Dan gimana sih caranya kita bisa memenuhi hati kita itu dengan ayat-ayat Al-Quran? Yaitu selain dengan tilawah, juga dengan menghafalnya. Nah, cuman di zaman modern ini, di mana banyak sekali distraksi sosial media dan pekerjaan yang benar-benar menyita waktu kita, menghafal Quran menjadi sebuah kegiatan yang cukup sulit. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa menghafal Quran itu, atau ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah kegiatan yang mudah. Nah, untuk membicarakan tentang gimana sih caranya kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah di tengah-tengah badai distraksi zaman modern ini, sudah hadir bersama kita semua Ustadz Heri. Ustadz, apa kabar, Tad? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Ya. Nah, Ustadz, ini boleh dikenalin dulu dong, Tad, ke teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Profilnya seperti apa dan apa sih yang Ustadz kerjain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Mahbub Nugraha. Pakai kol-kolah ya mahbubnya. Mahbub Nugraha. Lahir di Tasikmalaya, sekarang tinggal di Cimahi, dan insya Allah sekarang beraktivitas di Quran Cordoba. Oh, Masya Allah. Dan nih sahabat, Ustadz Heri ini seorang hafiz Quran, penghafal Quran 30 juz, Masya Allah. Tad, udah dari kapan, Tad, hafal Quran, Tad? Menghafal Quran selesainya itu tahun 2004, berarti 2004. sekitar 20 tahun yang lalu. Itu selesainya? Selesainya 30 juz, menyetorkan hafalan 30 juz. Berarti berapa lama tuh? Sekitar 2 tahun ya. Oh, jadi mulai menghafal tahun, 2003, 2004, ya 2005 ya sudah selesai. Oh, Masya Allah. 2 tahun itu termasuk sebentar atau cepat, Tad? Termasuk yang standarnya seperti itu, 2 tahun. Ya, Standar ya. menghafal Quran rata-rata 2 tahun. Itu berarti fokus tuh yang nggak, wah, Masya Allah. Nah, teman-teman, mungkin banyak juga dari teman-teman semua yang ingin seperti Ustadz Heri untuk bisa menghafal Al-Quran ya dengan fokus, dengan dengan benar-benar gitu, dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu semua. Tad, sebelum kita lebih jauh nih ngobrolin soal menghafal Quran, sebenarnya apa sih definisi dari seorang hafiz deh? Gitu. Baik, itu menarik ya tentang hafiz sekarang, yang seorang penghafal Quran. Masyarakat juga sekarang sudah mulai mengenal, oh hafiz itu penghafal Quran. Tapi jarang yang mengetahui apa definisinya, apa maknanya dari kalimat hafiz atau al-hafiz. Jadi hafiz atau al-hafiz itu dulunya itu untuk penghafal hadis. Ribuan hadis ya. Syarat dikatakan sebagai al-hafiz itu syaratnya bukan hanya hafal Quran. Kalau hafal Quran sudah pasti insya Allah hafal, setelah itu menghafal hadis, ribuan hadis lah. Kan ada 100.000 hadis, maka disebut al-hafiz. Kita ke definisi dulu ya. Al-hafiz itu artinya adalah penjaga, pemelihara. Ya, ada dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ada lafaz lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula pasti memeliharanya. Pasti memelihara. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Allah yang menjaga, memeliharanya. Itu lahafizun. Hafizah yahfazu hifzul Quran. Jadi hifzul Quran, penjaga Al-Quran, pemelihara Al-Quran. Itu definisi ini ya secara bahasanya. Sebenarnya ada definisi lainnya selain hafiz Quran, yang para ulama salafus soleh itu dulu dikenalnya kalau hafal Quran itu hamilul Quran. Hamilul Quran berarti
orang yang Mengandung. ibu hamil, mengandung. Jadi dia mengandung Al-Quran, membawa Al-Quran. Orang hamil tuh dari sana ya? Ya, jadi kalimat kita, istri kita ya, ibu kita saya hamil. belum nikah. Mudah-mudahan nanti dimudahkan. Amin. Jadi hamilul Quran itu yang membawa Al-Quran. Ya, yang sedang hamil kan tidak mungkin dikeluarkan dulu, disimpan dulu. Udah saya nggak mau bawa Quran. Jadi disebut hamilul Quran, pengemban Al-Quran itu. Jadi kalau kitab-kitab zaman dulu itu disebutnya penghafal Quran itu hamilul Quran. Nah sekarang jadi hafiz Quran ini hanya perkembangan secara istilah saja, bahasa saja. Karena ada di surah Al-Hijr tadi. Jadi sebenarnya Allah sudah menjaga, Allah sudah menjamin keaslian Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran sebenarnya karena memang Allah sudah menjaga dan kita ikut terlibat ya sebagai hambanya, kami yang menjaganya. Berarti Allah memerintahkan kita semua untuk ikut menjaga, memelihara keaslian Al-Quran. Ini baru dari segi lafaznya saja. Iya. Wah, jadi sahabat Al-Quran semua nih, seorang penghafal Quran itu berarti tidak cuma menghafal aja ya, dia tuh punya role atau status yang Masya Allah luar biasa, penjaga tuh, pembawa. Jadi ibarat penjaga itu pasti dia yang melindungi dari berbagai macam serangan tadi, berbagai macam apa ya, maksudnya di zaman sekarang di mana mungkin banyak juga apa namanya yang menganggap Islam itu begini, Islam itu begitu, dan salah satu penjaganya itu adalah penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, Tad, ngomong-ngomongin soal ini nih, memang kalau ngomongin penjaga pasti ada kualifikasinya tadi. Iya. Gak semua orang bisa jadi bodyguard lah istilahnya. Gak bisa semua orang bisa jadi penjaga gitu. Nah, emangnya yang saya mau tanya ini nih, apakah emang iya semua orang tuh bisa nggak sih jadi penghafal Quran, dan sepenting apa sih umat muslim itu untuk bisa menghafal Al-Quran? Ya, alhamdulillah ini pertanyaan menarik ya. Apakah semua bisa menjadi penjaga, pemelihara Al-Quran? Ya, Allah sudah menjanjikan Al-Quran itu pasti terjaga, bahkan ada janjinya itu dimudahkan. Jadi Al-Quran akan dimudahkan untuk salah satunya dihafal. Dalam surah Al-Qamar ayat ke-17 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an. Yassarnal Qur'an ya. Jadi itu dengan penegasan itu berkali-kali lipat kesungguhan. Walaqad yassarnal Qur'an. Jadi Al-Qur'an sudah kami mudahkan untuk diingat, untuk jadi peringatan, untuk jadi pelajaran. Fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang mau menghafalnya, menjadi pelajarannya? Jadi ini sebuah tantangan sebenarnya bagi kita semua. Sebenarnya malah ditawarin dia, mau nggak? Mau gitu. Jadi sebenarnya semua bisa menjadi hafiz Al-Quran dan sudah dimudahkan. Ada ya dengan menghafal cepat kalau sekarang ya, menghafal dengan mudah, dengan kreatif, inovatif, semuanya memudahkan kita semua di zaman sekarang kita itu. Tinggal kita mau enggak untuk menghafalnya. Iya. Mau enggak tuh sahabat Quran? Udah ditawarin sama Allah, udah dimudahin ya tadi ya. Tinggal, nih mau enggak gitu. Cuman Tad, pertanyaan lagi Tad. Kan meskipun misalnya saya ditawarin nih, mau. Oke, saya mau. Tapi kan usahanya apa tuh? Gitu. Masa cuman mau-mau aja, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu kan? Pasti kan kita ada apa namanya ya, bukan tips dan trik, tapi kayak kiat-kiat lah gitu untuk bisa sampai benar-benar bisa jadi penjaga Quran. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Baik sahabat Al-Quran, jadi untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, itu sebuah pekerjaan yang mulia ya, pekerjaan yang harus menjadi prioritas kita jika kita ingin bahagia, sukses dunia akhirat. Jadi ada 4 poin lah, ada 4 poin bagaimana supaya kita punya program tahfizul Quran, punya program menjadi hafiz Quran. Walaupun programnya disebut tahfizul Quran ya. Jadi hafiz Quran itu hanya bonus saja, itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan untuk program tahfizul Quran. Yang pertama itu program menghafal Quran itu proyek yang tidak akan rugi. Jadi proyek yang besar sepanjang hidup kita yang tidak akan ada ruginya. Kenapa tidak akan ada ruginya? Karena pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala akan mengalir terus.
ya pahala bagi para pembaca Al-Quran, penghafal Quran, itu nanti keutamaannya itu dunia akhirat, ya proyek yang besar sekali, tidak akan rugi, ya tidak akan rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya supaya kita semangat untuk jadi penghafal Quran itu adalah bahwa modal pentingnya itu ada dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tekad kita untuk menghafal Al-Quran, kita punya kemauan ya, lalu kita tekadkan diri untuk menghafal Al-Quran 30 juz, jadi targetnya tidak hanya juz 30 ya. Jadi kalau hanya juz 30 itu standar minimalnya ya senabina, tapi targetkan untuk menghafal 30 juz. Maka itu dari niat kita yang ikhlas, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya, ingin mendapatkan ridho Allah. Terus yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan tadi kemudahan ya untuk ikut program tahfizul Quran, bahwa semuanya bisa ya. Jadi ketika semua bisa, apapun profesi Anda, jadi apapun pekerjaan Anda, kesibukan Anda, baik anak-anak kecil, orang dewasa, bahkan usia juga tidak, bahkan anak-anak kecil itu lebih mudah lagi menghafal Quran. Oh iya. Jadi semua bisa menjadi hafiz Quran itu dari usia 5 tahun, 10 tahun, bahkan usia 60, 70 tahun itu banyak yang hafal Quran. Jadi udah usia sepuh, apalagi selain mempersiapkan kehidupan abadinya ya setelah kehidupan dunia, sudah hafal lagi Quran. Ya kalau udah. Yang ketiga itu pesannya itu memang semua bisa jadi hafiz Quran itu, apapun pekerjaan kita, supaya apapun kalangan apapun itu bisa jadi penghafal Quran. Jadi yang terakhir itu tadi tips triknya itu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Kalau bukan kita yang ikut menyimak, yang ikut dekat dengan Al-Quran itu, oh ini mah pekerjaan ustadz, ini pekerjaan ulama, bukan, itu pekerjaan kita semua, tugas kita semua untuk menjaga Al-Quran. Jadi kan fahal mimudakir, tidak dikhususkan untuk para ulama gitu ya, yang syekh itu, semuanya bisa menghafal Quran. Anak-anak kita, ya keluarga kita, mudah-mudahan di keluarga kita ada yang menghafal Quran gitu ya, insya Allah itu jadi syafaat gitu, jadi keluarga. Jadi kalau bukan kita, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Hanya Allah yang tahu usia umur kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, tapi kan itu tadi kita ngomongin soal ya Allah mudahkan gitu ya. Kita semua punya akses lah untuk bisa menghafal Quran. Cuman wajib nggak sih sebenarnya gitu kan? Kita tuh bisa menghafal dari segi hukum ya mungkin gitu. Wajib nggak sih, atau udahlah cukup, udah ada yang udah ngafal Quran, saya nggak perlu gitu, cukuplah orang lain aja gitu. Atau gimana Tad? Ya ini menarik ya tentang hukumnya ya, hukum menghafal Al-Quran. Jadi kalau menghafal Quran 30 juz itu secara hukum itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti ada orang yang meninggal bagaimana fardu kifayah sholatkan jenazah dan hanya, tapi fardu kifayah itu kalau dalam menghafal Al-Quran itu ini harus mewakili berapa ini. Kalau orang yang memandikan jenazah itu kan biasa satu RW kampung, ya satu kampung. Jadi menghafal Quran pun begitu itu ya, menghafal Quran. Jadi kalau dalam satu kampung berarti RW ya, itu RW. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang hafal Quran, berarti satu kampung itu berdosa. Wah, satu kampung itu. Nggak ada yang menjaga Quran, nggak ada yang memelihara Al-Quran secara keseluruhan ya. Bukan hanya juz 30 saja. Itu satu kampung itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Nah, datanya itu ini menarik ya, data walaupun ini 10 tahun yang lalu, itu di Indonesia itu hanya ada 30.000 yang hafiz Quran. Dari penduduk Indonesia yang 200 juta. 200 juta. Itu 0,0 sekian persennya. Iya. Jadi minimalnya kalau 1% kan harus ada 1 juta penghafal Quran. Dan kalau di zaman sahabat, kalau ada 100 sahabat, bukan hanya 1-2%, 30% itu rata-rata sahabat penghafal Quran. Semuanya bahkan penghafal Quran. Yang hafal hafiz 30 juz itu ya lebih dari 30%-nya. Jadi kalau ada sahabat 10 orang, ya 10 orang berarti 4-5 orang itu hafal Quran 30 juz. Para khalifah saja pemimpinnya itu
penghafal Quran ya 30 juz. Memang kalau dibandingkan dengan sahabat kan jauh, minimal kita 1% aja. Jadi kalau di Indonesia ada 200 juta muslim, maka mudah-mudahan ada 1 atau 2% lah, berarti 2 juta orang muslim yang hafal Quran 30 juz. Jadi itu mewakili hukum fardu kifayahnya. Sudah tunai ya kalau tunai gitu ya. Wah. Jadi alhamdulillah gitu ya. Tidak ada dosa di antara kita. Gitu. Insya Allah ya. Okay. Menarik nih tadi antara 30 juz dan juz 30 tadi. Iya. Apakah namanya, kalau tadi kita ngomongin cakupannya, misalnya dalam satu kampung itu harus ada seenggaknya penghafal Quran lah. Iya. Nah, itu wajib 30 juz atau memang ya karena sanggupnya mungkin baru setengahnya 15 juz atau mungkin ya 30 juz lebih dikit lah gitu. 30 juz plus Al-Kahfi misalnya gitu. Kayak juz 30 plus Al-Kahfi misalnya, juz 30 plus Al-Fatihah enggak ini ya. Nah itu gimana tuh? Jadi ya istilahnya memang Al-Hafiz ya. Jadi kalau Al-Hafiz itu udah makrifat khusus Al-Quran. Al-Quran ada berapa juznya gitu ya. Ada 30 juz, ada 114 surah. Jadi menghafal keseluruhan ayatnya. Itu yang disebut sebagai Al-Hafiz yang sempurna gitu. Jadi kalau di wisuda pun nanti di program tahfiz Quran itu wisuda Al-Hafiz gitu. Itu bukan sekian juz tapi itu harus ada langsung bagaimana 30 juz itu diujikan gitu, disidangkan. Yang sarjana saja kan sidangnya harus itu ya berat ini itu dia mendapatkan hafiz Quran itu baru tahap awal saja kan. Nanti ada murojaahnya, ada bagaimana terus memperbaiki bacaannya. Jadi tahfiz itu ada yang menarik lagi nih di kajian Al-Quran itu ada istilah-istilah yang awalnya itu dari T semuanya. Apa tuh Ustaz? Dari T. Yang pertama kan tilawah, sering kita kenal. Tilawah, yang kedua tartil, yang ketiga talaki, yang keempat tadabur, T juga. Sebenarnya banyak lagi, T-nya tafsir juga ada T. Apalagi tahsin juga kan dari T. Jadi T itu harus kita pahami, harus kita kuasai. Jadi tidak hanya saya hafal Quran 30 juz lafaz-lafaznya saja, tidak cukup lafaznya saja, tapi juga memahami maknanya. Jadi tadabur, terus talaki juga itu sepanjang hayat juga. Jadi sepanjang dia penghafal Quran, dia harus talaki terus. Talaki itu ya berguru belajar terus. Jadi menjaga kualitas hafalannya. Jadi tidak berhenti sudah hafal Quran, sudah berhenti tidak mau murojaah. Murojaah juga istilahnya takrir atau tikror gitu ya. Takrir. Ini murojaah itu penting tadi. Iya, murojaah itu mengulang-ulang gitu. T juga itu istilahnya. Ibarat kalau makan buah tuh kita nggak cuma makan kulitnya aja tadi, tapi benar-benar sampai ke daging-dagingnya, ke dalam-dalamnya gitu. Oh, masya Allah. Nah, tapi kan sekarang ya dunia sudah berubah tadi. Nah, itu. Banyak anak muda atau ini tanpa mengeneralisir ya sahabat Quran semua. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa distraksi di zaman sekarang itu banyak sekali. Ada yang sosial media gitu ya, itu banyak sekali mendistraksi kita gitu. Nah kira-kira gimana sih caranya kita bisa fokus dan lepas dari itu semua? Supaya kita fokus ya untuk menghafal Al-Quran, jadi fokus itu juga harus relax. Jadi tidak boleh menghafal Quran terus tegang gitu ya, ini kepalanya itu seolah menghafal Quran itu membuat dia stres terus, jangan gitu. Jadi tetap aja relax gitu ya. Bahkan di mushaf ini ada Al-Hufaz itu ada fokus, relax, dan jangan terganggu oleh handphone. Jangan terganggu oleh distraksi media sosial, teknologi dan lain sebagainya. Salah satu caranya adalah menggunakan mushaf yang tepat harus yang bisa membantu kita menghafal dengan lebih baik dan fokus. Seperti mushaf Al-Hufaz ini. Betul. Ya, di dalamnya Masya Allah udah banyak sekali fitur yang bisa membantu kita tadi untuk menghafal, seperti 5 blok warna tadi yang itu pendapat Ustaz gimana tuh dari si fitur-fitur yang ada di Al-Hufaz ini? Sekarang dengan perkembangan zaman ya kita juga harus berkembang ya. Berkembang juga, kalau tidak berkembang juga ya ketinggalan zaman teknologi. Jadi produk pun berkembang, maka metode menghafal Quran pun terus berkembang. Jadi dengan metode 1 halaman 5 blok, warna-warna, bahkan
yang paling penting itu penghafal Quran itu perlu motivasi. Motivasi, bahkan mushaf yang setiap halaman itu ada motivasi gitu, terus diberikan motivasi. Jadi ketika sudah menghafal, menyetorkan hafalannya, baca motivasinya itu biasa semangat lagi, semangat lagi. Jadi ada perintah sabar gitu. Halaman ini menghafalnya sulit, wah tetap semangat, itu ada di Mushaf Al-Hufaz. Bahkan ada tema-tema ayatnya, ada kata-kata kuncinya ya setiap ayat yang dihafal. Jadi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan inspiratif ya, yaitu supaya ya generasi sekarang itu, generasi Z juga itu tertarik gitu ya dengan bagaimana pembelajaran yang menarik dari produk menghafal Al-Quran ini. Iya, Masya Allah. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya dari program Semua Bisa Jadi Hafiz dari Quran Cordoba. Saya Aditya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.